Halo kawan-kawan OPX Traders, hari ini kita mau ngelanjutin lagi ngebahas pergerakan yang kemarin sempat mencapai sekitar 12-13% dari pertumbuhan atau kenaikan dari SMGA. Itu kita pantau secara bersama ya, dan aku update juga di sesi keduanya ketika kita udah dapat cuan. Untuk target kita sebelumnya itu 114. Kenapa aku menaruh di area 114? Karena ekspektasiku dan akumulasi bandar itu tidak terlalu besar. Lalu ketika dinaikkan ke sekitar 122 kalau tidak salah sampai 123, oh bahkan 127 ya, 126 dinaikkan, itu ada ekspektasi yang lebih tinggi karena ada kemungkinan sekitar kenaikan menjadi arah kembali. Tapi ternyata tidak ya guys. Jadi kenapa aku menarik kembali omonganku ketika saat berada di pucuk, karena ada pergerakan bandar yang sangat-sangat signifikan dan aku langsung take profit ketika ada gerakan bandar itu. Jadi tema kita malam ini mau ngebahas pergerakan macam apa yang membuat aku berani untuk ngebuang barang ketika ada pergerakan tersebut. Jadi kita akan bedah dulu di area 22 Agustus ini, kita breakdown ke 5 menit. Oke, untuk 5 menitnya seperti ini ya. Kita perbesar dulu agar lebih jelas. Oke. Jadi udah jelas banget di arah sini, kita ubah dulu tipe chartnya. Ini boleh nge band ya. Yap. Nah, untuk target kita kemarin kita taruh di 114, sedangkan chart berada di bawah sini ya. Untuk sekitar 108. Jadi area di bawah sini di open langsung dinaikkan. Jadi ada, kalau aku kemarin lihat sempat ada pergerakan bandar sekitar 1-2% itu di area pembukaan market, itu sekitar transaksi sekitar 2000 sampai 3000. Itu langsung di arah ya, maksudnya diambil kanan ya, langsung di area sini. Terus karena aku melihat hal itu, jadi aku jadi interest nih, aku pantauin terus, ternyata langsung diangkat sekitar 117 sampai 119 kalau nggak salah di area sini. 117, 118, 119 di area sini. Kalau 1 menitnya udah jelas banget nih. Oke, kita breakdown lagi untuk ke 1 menit. Nah, jadi ketika di sini pembukaan di area tanggal 22 diangkat di area sini stop sekitar beberapa menit, sekitar 5 menit kalau nggak salah, langsung dinaikkan jadi 118, 117 ini di area sini, lalu diangkat ke 119 paling tingginya. Jadi ketika di sini aku sudah mulai khawatir. Karena apa? Karena ada pergerakan penurunan di sini, tapi asumsiku dengan keadaan sadar sekali bahwa ini kemungkinan cuma pergerakan dari buangan oleh si pahlawan bursa karena ingin take profit di area tinggi. Jadi ada pembuangan di area sini, terus di sini di hold. Nah, di hold ini di area yang sangat-sangat aman ya, sekitar 115. Oh, oke, di hold kataku. Ada kenaikan lagi oleh bandar, jadi kemungkinan bandar makan lagi barang-barang yang dibuang pahlawan bursa dari penurunannya. Terus dilanjutin kenaikan secara berturut-turut. Jadi ada kenaikan, oke, 199 dinaikin lagi nih kataku. Jadi dari kenaikan di area sini, terus dinaikkan lagi di area sini. Jadi pertumbuhan si bandar itu lumayan besar ya, kita tandain dulu di area sini, terus di area sini. Jadi ada kenaikan yang lumayan tinggi kan dari harga sebelumnya. Oh, berarti asumsiku bahwa bandar optimis nih pengen mencapai dari target tertentu kataku. Terus aku tungguin aja, aku tungguin. Uh, Terus dari hal menunggu itu ternyata lumayan lama dari targetku. Seharusnya kan sekitar 10 sampai 12 menit, 10 sampai 20 menit aja udah sampai ke pucuk. Tapi ternyata di area 19 ini ada setway, ada yang lumayan lama. Jadi kayak bandarnya itu menunggu barang dia habis gitu. Asumsiku ya pada saat itu. Kita bisa lihat di area sini. Kita perbesar lagi.
Jadi di area sini angkanya itu kisaran 119, 118, 119. Di area sini sekitaran sini itu kayak bandar itu menunggu barangnya habis gitu. Aku takutnya ada kayak bandar yang bermain ini bukan yang pemain besar. Jadi asumsiku bahwa pemainnya ya emang yang 114 tadi yang targetku. Jadi bukan pemain ARA. Sempat aku bikin untuk apa? Untuk targetnya ARA ya, tapi ketika di area sini aku sudah take profit di area sini, di area yang membingungkan ini sudah aku TP, terus tiba-tiba diangkat oleh bandar. Nah, di area diangkat oleh bandar sini aku mulai khawatir nih di area sini. Per 5 menit kalau nggak salah dari dia ngangkat langsung banting ke bawah. Bantingnya itu tajam membuat area area seperti ini seperti jarum suntik ya. Jarum yang sangat tajam itu berarti bandar ngambil barang untuk sedikit terus dibuang lagi. Jadi kemungkinan di sini tempat dia take profit. Jadi seperti itu asumsiku. Terus untuk peningkatan ketinggian juga tidak signifikan dari sini ke sini. Dari titik ini ke sini kan signifikan ya kenaikannya. Berarti jumlah barang dia masih banyak atau cash flow dia atau stok uang mereka masih banyak, tapi ketika di sini langsung buangan tajam itu menurutku sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi ketika di sini aku sudah take profit di area sini, terus diangkat naik sudah aku bersyukur. Ketika dibanting oke. Ketika dibanting di area sini ternyata ada penurunan yang sangat drastis. Jadi kita bisa lihat ya untuk area kuning ini press untuk harga kenaikan ketika di area sini di area sini langsung dibanting. Jadi kita bisa lihat nih setelah dia turun di area sini tapi bandar yang area biru ini sudah turun duluan. Jadi buangan dari kantong bandar itu lebih banyak daripada turunnya harga. Jadi turunnya harga ini kemungkinan ditahan oleh pahlawan-pahlawan bursa lain karena mengharapkan saham ini menuju arah lagi gitu. Jadi tertahanlah daerah sini tapi kantong bandar udah lebih turun daripada dia area sebelum kenaikan. Jadi kemungkinan ini udah settle, kataku udah selesai, terus aku close. Udah aku nggak mau lihat chartnya lagi. Ternyata ketika aku buka di sesi close-nya itu bandar tetap ngenahan si sahamnya. Ada kemungkinan ini bandar yang berbeda ya, karena bandar yang sama udah settle di sini. Jadi bahkan ketika sahamnya di sini pun di area yang sudah setway yang seharusnya ditahan di MA 100 itu mereka tetap buangan. Jadi emang mereka mau ngebuang barangnya habis gitu aja sih asumsiku. Jadi ketika barang di area sini seharusnya kita udah aman nih tidak ada penurunan lagi. Ternyata ada kenaikan di area sini. Kita bisa lihat untuk kenaikan di area sini jelas ya di sini kenaikannya sekitar mungkin 1-2%. Sorry ini agak ganggu banget. Oke, di area sini ini kan harusnya 3% ya. Nah, 3% ini tidak berpengaruh, tidak membuat si stok bandar ini bergeming. Kita bisa lihat tidak ada penggemingan, tidak ada peninggian akun, berarti yang membuat saham ini naik bukan bandar yang sebelumnya ngenaikin barang. Jadi asumsiku bahwa bandarnya udah habis nih untuk yang ngebawa saham ini tinggi sebelumnya. Ini udah habis, udah keluar semua. Tapi ada bandar selain ini kan. Ini kan cuma bandar yang akumulasi besar sebelumnya ya. Tapi ada bandar yang sudah akumulasi dari bawah. Jadi yang keluar yang membuat garis ini menurun tadi itu adalah si foreign. Jadi foreign keluar di sini banyak banget. Si garis ungu ini ya. Bisa kelihatan ya. Si foreign udah keluar tapi yang masih ngehold itu adalah si bandar lokal. Kalau di data itu si YP. Jadi kemungkinan karena YP itu masuk di area sini ya, dari sini dan sini, kemungkinan besar
Ini asumsiku aja ya. Pertama, itu YP nyangkut di atas. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ya YP mau ngelanjutin ke loncatan di hari selanjutnya. Ada kemungkinan itu, tapi kita bisa lihat dari muatannya ya, apakah muat atau tidak, atau apakah besar atau tidak. Kalau tidak ya mungkin naik cuma 1-3% sampai 5% aja buat si YP itu settle gitu sih. Jadi kemungkinan tidak ada arah lanjutan kecuali ada akumulasi yang lebih besar dari ini. Kalau asumsiku untuk akumulasi yang bisa membuat ini arah adalah ketika saham ini bandar itu ada pertumbuhan sekitar di sini 124% dari sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau arah lanjutan kemungkinan bandar harus dari sini ke sini untuk akumulasinya. Jadi akumulasi yang besar ini harus menyeimbangi si muatan yang ini ya, baru kemungkinan ada arah kedua. Jadi seperti itu. Tesisku masih belum salah, tapi video terakhirku itu yang I miss. Kemungkinan karena aku terlalu terburu-buru dibikinnya di sesi kedua. Tapi kita sudah untung besar juga di saham SMGA ya. Kita lanjutin besok, kita lihat besok apa pergerakan selanjutnya dari bandar saham SMGA ini. Itu aja dulu dan sampai jumpa.